Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Tris Channel. Salam cukur sedunia. Sebaik-baiknya manusia dalam bermanfaat bagi orang lain ya bro. Jadi di sini di video ini saya akan berikan sebuah pengalaman yang saya alami. Jadi pengalaman itu biar bagaimanapun adalah guru terbaik kita. Jadi yang saya bicarakan, yang saya omongkan ini adalah berdasarkan dari pengalaman bro. Jadi pengalaman saya kenapa teman-teman atau kita kadang pangkas rambut kita sepi, itu karena kita tidak membukakan rezeki bagi orang lain. Hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berbeda. Kalau kita membukakan rezeki untuk orang lain, pasti kita juga akan dimudahkan, begitu ya. Kalau kita memberikan jalan orang lain, memudahkan jalan orang lain, pasti kita diberikan. Terkadang gini ya teman-teman, yang saya lihat udah rame pangkasnya, tapi nggak mau ambil karyawan gitu, nggak mau resiko. Biasanya itu ya takut biasanya kalau nanti buka sendiri, terus takut nanti kalau dia bisa dia lupa dengan kita, takut nanti kalau dia buka bisa menyaingi kita, seperti itu ya. Biasanya lebih baik saya pegang sendiri. Tapi sehebat-hebatnya kemampuan kamu, satu hari mentok mungkin loh ya, kemampuan kamu 50 kepala, itu paling hebat mungkin. Saya saja paling banyak juga 50 kepala satu hari bisa mangkas, itu udah capek banget ini di bau gitu ya. Jadi tapi kalau misalnya kita ambil karyawan, misalnya satu hari kita bisa masuk 70 kepala, yang 20 kepala itu untuk karyawan gitu bro. Apalagi punya 3 karyawan seperti saya ya. Ini saya berbicara memberikan motivasi, terserah kamu bilang sombong juga nggak apa-apa. Yang penting saya ingin bicara di publik ini. Kalau saya punya 3 ya, itu satu hari bisa masuk 80 kepala. Jadi kami berempat, saya, Feby, Edi, dan si Kasan. Jadi 20-an kepala. 80 kepala kalau saya tangani sendiri, saya pangkas sendiri, capek setiap hari bro. 80 kepala, 50 kepala. Tapi kalau kita bagi dengan orang lain, nggak capek, tapi kita dapat uang, gitu kan bro. Jadi ini adalah sebuah passive income ya, pangkas rambut. Jadi uang bekerja untuk uang, bukan tenaga menghasilkan uang, tapi uang menghasilkan uang, begitu bro. Contohnya, alhamdulillah kemarin saya itu sempat libur ya bro. Jadi saya itu libur dalam jangka 7 hari 1 minggu, dan alhamdulillah setiap hari masih ada rezeki, namanya uang, bekerja untuk uang. Jadi saya masih dapat setoran dari 3 karyawan saya sekitar 1 hari ya, lumayan lah. Itulah namanya passive income. Tapi kita duduk-duduk santai, tiduran di rumah, udah ada yang ngasih uang, udah yang carikan uang gitu. Sedangkan kalau kita ikut orang, itu kita kalau nggak kerja ya nggak dapat uang gitu bro. Jadi kalau disuruh memilih ya, kesuksesan itu seperti apa sih? Ya, kesuksesan itu ya bisa menyukseskan orang lain. Saya berdoa, saya kan gini, harapan saya bisa mencukupi kebutuhan si Feby, bisa mencukupi kebutuhan Mas Edi, bisa mencukupi kebutuhan Mas Kasan. Jadi Kasan udah punya anak istri, udah nikah umur 22 tahun. Semoga dia bisa cukup menghidupi istrinya dari pangkas rambut ini. Jadi saya bagikan, dia 60%, saya 40%. Seperti itu ya pembagiannya. Harapan saya bisa cukup. Tapi terkadang orang enggak kok. Kalau ramai itu dipegang sendiri aja, digarap sendiri, enggak mau digarap orang itu enggak mau. Jadi saya sangat ini ya, prihatin, kok pelit banget sih sama ilmu ini ya. Kadang kalau saya udah kapok, nggak mau ambil karyawan lagi. Kemarin mesin saya diambil, dibawa pulang. Ada juga pengalaman yang seperti itu, yang cerita ke saya. Terus dia udah kapok, nggak mau. Ya nggak apa-apa lah, mesin dibawa, terus dia di rumah buka sendiri, terus
buat ngasih makan anak istri, kita ikhlaskan kan jadi amal jariah. Masalah dosa dia yang tanggung karena dia kan yang nyuri. Kalau seumpama kita bisa memberikan ilmu kan bagus kan, ilmu kita dibawa dia untuk menghidupi anak istrinya gitu kan bro. Kita cari lagi, nggak usah nyari bro. Alhamdulillah saya mendapatkan seorang tukang cukur ini selama ini nggak nyari gitu bro. Ada aja yang minta, mas saya ikut ya di sini gitu, nggak pernah mencari. Ya alhamdulillah untuk kali ini udah 3 orang karyawan, jadi ya saya tolak ya bro ya. Ada satu yang ikut, mungkin sekedar ikut atau bagaimana nggak tahu, cuman bilangnya mau ikut gitu. Terus ya saya rasa kalau kebanyakan orang juga nggak enak sih, ini udah 3, ini udah cukup dulu. Nanti kalau memang benar-benar masih ramai lagi, nambah lagi gitu bro. Kadang orang itu nggak mau ambil karyawan takut kualitasnya hilang atau kualitasnya berkurang atau semakin sepi atau gimana, seperti itu yang dipikirkan. Kalau itu namanya otak kiri yang berpikir kamu, jadi otak kanan kamu nggak berpikir. Kalau saya, otak kanan saya pikirkan, padahal masih sepi, keadaan masih belum begitu ramai. Saya pegang, saya, Mas Edi, terus Mas Kasan udah cukup, tapi Mas Febi ikut. Untuk satu harinya 80 kepala, 30 kepala, 60 kepala ya, jadi rata-rata 50 kepala itu bertiga kita udah cukup sebenarnya. Tapi kalau otak kiri berpikir, udah bertiga aja udah cukup, kalau ditambah 1 orang nanti pasti pendapatan saya berkurang dan pendapatan Edi, Kasan berkurang. Nggak begitu berpikirnya otak kanan. Jadi otak kanan saya berpikir orang itu membawa rezeki sendiri. Memang benar dalam jangka 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ini mungkin pendapatan agak menurun, agak berkurang ya. Mungkin ramainya tetap 80 kepala karena ada tenaga, karena ada penambahan 1 tenaga ini akhirnya menjadi agak berkurang, kelihatan sepi, dapatnya sedikit-sedikit. Tapi setelah berjalannya 3 bulan mulai stabil lagi, seperti biasa kewalahan lagi. Ini pun kita bertiga, ini berempat, ini masih kewalahan bro. Alhamdulillah setiap hari ramai, sampai saya nggak bisa bikin video, nggak bisa bikin edit, hanyalah vlog saja seperti itu ya. Kalau di Gledekan ini alhamdulillah sepi, tapi yang pelanggan dari sini ternyata jalannya pada kesana, pada di Gayam, karena di sini saya perubahan jam tayang bro. Biasanya buka habis maghrib, sekarang buka habis isya, jadi orang pada nggak tahu. Kadang juga rame, dapat 60 kepala, kadang juga zong. Itu saya praktekkan karena kenapa? Saya sekarang udah keluarga, udah banyak urusan, jadi nggak bisa konsisten gitu. Jadi kunci utama adalah konsisten. Seumpama di sini saya sering konsisten kelihatan buka rame, dulu ini rame banget gitu bro. Seperti itu ya bro ya, kesuksesan. Jadi ini adalah sebuah investasi, passive income ya bro, passive income. Sebuah mesin pangkas rambut itu passive income. Jadi ke depan itu 10 tahun ke depan itu kita kaya menjadi seorang tukang cukur. Itu sebuah investasi, modal 1 kali untuk selamanya, dan pangkas rambut itu selalu mengikuti zaman ya, inflasi juga mengikuti. Sekarang zamannya 10.000, nanti di 2030 atau 2040 itu pasti udah naik di 15.000 atau 40.000 ya, itu pasti naik. Dulu saya buka dari mulai harga 5.000 sampai sekarang harga 10.000 ya, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 sampai sekarang 10.000. So, saya sudah alami semuanya ya bro ya. Jadi orang sukses atau orang kaya itu menurut saya, apabila saya dikasih uang 1 miliar, itu kaya di sekarang tapi miskin di masa depan. Jadi orang kaya itu bukan berarti orang yang mempunyai uang banyak, tapi orang yang bisa berpikir dan berjalan itu adalah orang kaya menurut saya. Walaupun nggak punya mobil, tapi tanah di mana-mana, sawah di mana-mana gitu ya bro. Jadi uang bekerja untuk uang, investasi di sini di situ. Enggak, kalau kita menjadi seorang karyawan itu kita miskin untuk 10 tahun ke depan. Tapi kalau kita usaha benar, kita mungkin hari ini katakanlah 1 hari 100.000,
atau 50.000, tapi kita kaya untuk 10 tahun ke depan. Dan ini sudah saya rasakan. Mungkin di 7 tahun yang lalu saya penghasilan hanya 30.000, 50.000. Siang saya meroyek, malam saya manggas, tapi saya tekuni dan ini memasuki di 10 tahun ini. Jadi saya berjalan 8 tahun ini kaya di sini. Saya udah 10 tahun memang benar-benar kaya. Saya walaupun nggak kerja, untuk merintis memang sangatlah susah. Jadi siapa yang bisa menabur dia yang menuai. Jadi dulu saya sudah merintis, udah buka terus, dan sekarang saya waktunya udah santai. Nggak kerja, nggak mangkas, udah ada yang mencarikan uang, yang kasih uang gitu ya. Jadi tetap mendapatkan passive income ya. Seperti itu. Kalau untuk orang usaha sukses itu bisa menyukseskan orang lain tuh baru namanya sukses. Kalau sukses sendiri menurut saya itu nggak sukses. Banyak orang bisa sukses dengan sendirian, tapi belum bisa tentu untuk menyukseskan orang lain dan mencukupi kebutuhan orang lain. Dan alhamdulillah di sini saya bisa memberikan peluang pekerjaan untuk 3 karyawan, Edi, Kasan, terus Feby ya. Alhamdulillah di sini berkecimpung meskipun pangkas rambutnya amburadul, tapi alhamdulillah cukup. Dan alhamdulillah orang bisa balik lagi. Kunci utama adalah bukan seberapa bagus hasil pangkasan kamu, tapi seberapa banyak orang yang balik lagi untuk pangkas di tempat kamu. Menurut saya itu adalah kesuksesan. Menurut saya sukses seperti itu ya. Daripada saya dikasih uang 1 miliar tapi tidak punya usaha, mending saya dikasih usaha tapi untuk selamanya seperti ini. Umpama 1 bulan saya bisa mendapatkan, ini 1 bulan kan sekitar ya 15 juta, 14 juta ya. Hasil kotor maksudnya. Kalau bersih mungkin di saya 9 juta, 10-an juta lah. Kalau dikalikan 1 tahun 12 bulan 120, kalikan 10 tahun berarti 1.200.000.000 gitu ya hitungannya 10 tahun. Jadi 10 tahun saja sudah dapat 1 miliar, daripada saya dikasih uang 1 miliar untuk hari ini, kaya untuk hari ini tapi miskin untuk di 10 tahun atau 20 tahun ke depan. Itu menurut saya nggak suka. Itu bukan orang sukses. Kalau kita jadi karyawan ya seperti itu, sukses di sekarang, miskin untuk 10 tahun atau 20 tahun ke depan. Ini ada kisah ya. Jadi seorang pekerja pabrik bekerja di Pasuruan ya. Dia bekerja di pabrik musik lah pokoknya. Dia pulang lalu punya uang dan buka barbershop. Dan alhamdulillah dia udah nggak suka lagi di pekerja pabrik, suka menjadi seorang tukang cukur. Karena pangkas cukur ini juga investasi bro, rambut ini investasi. Jadi saya pernah mangkas dari umur 8 sampai 7 tahun, saya buka 7 tahun. Jadi dia mulai lahir sampai sekarang, itu investasi loh bro. Dia rambutnya numbuh, kita pangkas terus, jangan sampai hilang dan harus menjadi seorang pelanggan tetap seperti itu ya bro. Seperti itu bro, pokoknya menjadi seorang yang kaya itu menurut saya itu adalah sebuah usaha yang kamu bangun. Menjadi seorang tukang cukur walaupun 1 hari 100.000, walaupun 1 hari 50.000, tapi kamu sudah bisa menyenangkan orang, juga udah pahala bro. Bikin orang ganteng, bikin orang pas, cocok, seneng kamu pangkas, itu menurut saya sangatlah luar biasa. Jadi teman-teman tukang cukur semuanya yang di teras maupun di depan rumah maupun yang sudah kontrak di tempat kontrakan, semoga tetap semangat, tetap bisa mencari rezeki dalam keadaan apapun. Kamu tetap selalu berjuang, memperjuangkan hidup di dunia ini. Jangan lupa juga bersedekah ilmunya, jangan pelit ilmu, dikasihkan orang mau belajar pangkas ya dipelajari gitu loh bro. Jadi biar ilmu ini bermanfaat sampai ke akhirat gitu loh bro. Menurut saya seperti itu. Nah kalau ilmu kamu dipakai orang, ikut kamu 2 bulan udah keluar buka sendiri,
untuk mencukupi anaknya, istrinya sampai ke sana. Kamu mati pun masih dapat ilmu yang bermanfaat itu, bro. Gitu ya, jangan berbelit ilmu. Kayak saya dong, nggak belit ilmu, malah tak share di YouTube, dan ini selamanya nggak saya hapus, masih saya dapat ilmunya terus, masih dapat ilmu bermanfaat. Gitu. Tidak banyak, tidak sedikit yang termotivasi akibat channel saya ini, sehingga memberanikan buka pangkas rambut ya. Kelihatannya seperti itu, merasa pede untuk buka pangkas rambut. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Akhirul kalam, dan semoga bermanfaat, karena sebaik-baiknya manusia ada yang bermanfaat bagi orang lain. Like bila suka, dislike bila tidak suka. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cukur sedunia. Guys, meledak ke video. Ruwet motivator ngene cah.